Jepang dikenal sebagai negeri maju dengan teknologi tinggi, budaya pop yang mendunia, dan masyarakat yang disiplin. Tapi di balik kesempurnaan itu, tersembunyi sisi gelap yang jarang dibicarakan. Mulai dari eksploitasi seksual yang dibungkus industri, kematian karena kerja berlebihan, hingga mafia yang hidup berdampingan dengan hukum. Ini adalah potret Jepang yang tidak diajarkan di sekolah, tapi nyata dirasakan oleh jutaan orang. Industri konten film dewasa Jepang adalah salah satu yang terbesar di dunia, memproduksi puluhan ribu film dewasa setiap tahun dan menghasilkan triliunan yen. Tapi di balik angka fantastis itu, banyak perempuan muda direkrut secara manipulatif, dikontrak tanpa perlindungan hukum yang jelas, dan dipaksa tampil dalam adegan yang tidak mereka setujui. Hingga beberapa tahun lalu, hukum Jepang bahkan tidak menyediakan mekanisme untuk membatalkan kontrak secara sepihak jika terjadi pelanggaran hak. Beberapa aktris akhirnya mengalami depresi berat, dan tak sedikit yang mengakhiri hidupnya karena tak tahan dengan tekanan mental serta stigma sosial. Budaya bunuh diri di Jepang bukan sekadar fenomena sosial, tapi akar budaya yang sudah mengakar sejak zaman samurai. Sepuku atau bunuh diri karena malu dianggap tindakan terhormat, dan pemikiran ini masih tertanam dalam pola pikir modern. Di tengah masyarakat yang menjunjung kesempurnaan dan kolektivitas, gagal bukan sekadar kesalahan pribadi, tapi aib yang bisa menghancurkan reputasi keluarga. Hasilnya, Jepang mencatat ribuan kasus bunuh diri setiap tahun, dengan puncaknya terjadi di tempat-tempat seperti Aokigahara, hutan sunyi di kaki Gunung Fuji yang menjadi simbol keputusasaan nasional. Fenomena karoshi, kematian akibat kerja berlebihan, adalah bukti lain dari tekanan sistemik yang brutal. Banyak pekerja Jepang, terutama di perusahaan besar, terjebak dalam rutinitas lembur tanpa batas. Mereka pulang larut malam, bangun dini hari, dan mengulang siklus itu terus-menerus. Salah satu kasus paling mencolok adalah kematian Matsuri Takahashi, seorang pegawai muda yang mencatat lebih dari 100 jam lembur dalam sebulan sebelum akhirnya bunuh diri. Tragedi seperti ini bukan kejadian langka, tapi bagian dari budaya kerja yang menormalisasi pengorbanan ekstrim demi loyalitas terhadap perusahaan. Hikikomori, atau fenomena isolasi sosial ekstrim, menjadi gejala lain dari tekanan masyarakat Jepang. Lebih dari 1 juta orang, kebanyakan remaja dan dewasa muda, memilih untuk sepenuhnya menarik diri dari dunia luar. Mereka berhenti sekolah, tidak bekerja, dan menghabiskan seluruh waktu di dalam kamar selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pemerintah sempat meluncurkan program intervensi, termasuk kunjungan rumah oleh tenaga sosial, tapi tingkat keberhasilannya sangat rendah karena akar masalahnya bukan hanya psikologis, melainkan struktural, tuntutan hidup yang terlalu tinggi dan minimnya ruang untuk gagal. Yakuza adalah ironi terbesar dari Jepang modern. Di satu sisi mereka adalah organisasi kriminal, tapi di sisi lain mereka beroperasi secara legal, memiliki kantor resmi, struktur organisasi jelas, bahkan kartu nama. Mereka terlibat dalam perjudian, prostitusi, pemerasan, dan bisnis gelap lainnya, tapi juga dikenal karena membantu korban bencana dan menjaga ketertiban di daerah tertentu. Keberadaan mereka diterima secara diam-diam oleh masyarakat karena dianggap lebih teratur dibanding kriminal biasa. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya melarang, karena Yakuza sudah mengakar dalam jaringan ekonomi dan politik Jepang. Di tengah citra sebagai negara demokratis yang terbuka, Jepang tetap menunjukkan sikap eksklusif terhadap orang asing. Rasisme dan diskriminasi struktural masih terjadi secara terang-terangan, mulai dari tempat tinggal yang menolak penyewa non-Jepang, perusahaan yang sulit menerima karyawan asing untuk posisi penting, hingga perlakuan tidak adil dari aparat. Orang asing sering dianggap tidak memahami budaya Jepang, terlalu ekspresif, atau bahkan pembawa masalah. Dan dalam banyak kasus, masyarakat tidak menganggap ini sebagai rasisme, tapi sebagai bentuk menjaga kemurnian budaya.
Sensor di konten dewasa Jepang juga menjadi topik yang sering membingungkan dunia luar. Di satu sisi, hukum melarang tampilan eksplisit alat kelamin, sehingga semua video dewasa harus diblur. Tapi di sisi lain, konten yang secara moral bermasalah, seperti kekerasan seksual atau tema tabu, tetap dilegalkan selama ada sensor visual. Akibatnya, sensor bukan menjadi alat perlindungan moral, tapi sekadar formalitas hukum yang menyesatkan. Bahkan banyak pelaku industri mengaku tidak nyaman dengan aturan ini, tapi tidak punya pilihan karena tekanan ekonomi. Yang paling kontroversial adalah cara Jepang memperlakukan sejarahnya. Negara ini sangat bangga sebagai korban bom atom dan simbol perdamaian dunia, tapi enggan membahas peran brutalnya sebagai penjajah. Kejahatan perang seperti pembantaian Nanking, eksperimen biologis Unit 731, hingga perbudakan seksual terhadap wanita Korea dan Asia Tenggara nyaris tidak disebut dalam kurikulum sekolah. Generasi muda tumbuh dengan narasi bahwa Jepang adalah korban, bukan pelaku. Ini bukan sekadar penghapusan sejarah, tapi bentuk penyangkalan kolektif yang berbahaya. Semua ini menunjukkan bahwa Jepang bukan hanya negeri robot dan anime. Ia adalah negara dengan lapisan-lapisan sosial yang rumit, di mana prestasi dan tekanan hidup berdiri berdampingan, dan senyuman sopan bisa menyembunyikan penderitaan yang dalam. Kita tidak sedang mencoba membenci Jepang, tapi melihatnya secara utuh. Karena dari setiap kesempurnaan yang dibangun, selalu ada harga yang harus dibayar, dan Jepang membayar sebagian dari itu dengan jiwa-jiwa yang diam.